Shalom, selamat sore. Marilah kita berseru kepada Tuhan sebagai penolong sejati dalam hidup kita. Bawalah pergumulan dalam tiap doa bersama dengan Tuhan. Sebab di dalam Tuhan kita tak akan pernah dikecewakan. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 17, bait yang pertama dan keempat, Abadi Tak Nampak. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, dalam syukur kami hendak memuliakan nama-Mu yang kudus dan atas tiap perbuatan kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Sering kami merasa malu bila membandingkannya dengan banyaknya dosa yang kami lakukan. Ya Tuhan, janganlah membuang kami dari hadapan-Mu. Namun, dekaplah kami dalam karya keselamatan yang Tuhan telah berikan. Kuatkan kami agar senantiasa menjadi umat-Mu yang taat dan setia. Inilah doa permohonan yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Umat persilakan duduk kembali. Kita akan bermazmur, Mazmur 107, ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Mazmur 107 ayatnya yang pertama sampai yang ke-9 yang menyatakan, nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 222, bait 4, bait 1 dan 4. Ya Tuhanku, kenali hamba-Mu. Bila
Saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari sebelum kita akan membaca dan merenungkannya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah air kehidupan yang memberi ketenangan bagi diri kami. Maka dalam kuasa Roh Kudus-Mu, bimbinglah kami agar dapat mendalami dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dari pesan firman Tuhan yang disampaikan melalui kitab Yoel. Kitab Yoel merupakan bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang yang bernama Yoel bin Petuel, yang diutus sebagai seorang nabi Tuhan di tengah-tengah kehidupan umat yang ada di Yehuda. Nabi Yoel mengecam sikap orang Yehuda yang telah lama meninggalkan hidup iman di dalam Tuhan. Mereka telah menyembah allah-allah lain dalam bentuk patung-patung berhala. Memang tradisi untuk pergi ke bait Allah di Yerusalem dan mempersembahkan korban bagi Allah masih tetap mereka lakukan. Tetapi semuanya itu sebenarnya hanyalah sebuah bentuk formalitas belaka. Karena itu tadi, karena mereka juga menyembah Allah-Allah lain. Sikap dualistik dalam hidup keagamaan inilah yang kemudian dikritik habis-habisan oleh Yoel. Terlebih ketika Yoel menyoroti sebuah peristiwa buruk yang baru saja dialami oleh orang Yehuda. Saat itu baru saja terjadi bencana kelaparan yang hebat diakibatkan adanya wabah belalang. Secara tiba-tiba belalang dalam jumlah yang sangat banyak menyerbu ladang-ladang milik orang Yehuda.
Semua hasil pertanian dan perkebunan habis digerogoti oleh belalang-belalang itu. Akibatnya para petani merugi, ternak kehilangan sumber makanan, dan rakyat pun kelaparan. Peristiwa ini begitu mengerikan di mata orang Yehuda. Banyak di antara mereka yang kemudian meninggal dalam krisis ini. Dan menghadapi bencana ini, orang Yehuda malah menyalahkan Tuhan atas kegagalannya untuk memelihara dan menjaga hidup umatnya. Melihat hal ini, saudara-saudara, Yoel kemudian bangkit menyatakan sikapnya. Ia menegaskan bahwa semua bencana yang mereka alami dalam wabah belalang itu terjadi bukan karena kesalahan Tuhan, tetapi justru karena semua orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan. Apakah Tuhan harus bertanggung jawab untuk menjaga hidup umat yang telah meninggalkan tanggung jawab untuk beriman, beribadah, dan memuliakan namanya sebagai satu-satunya Allah yang hidup? Tentu saja tidak dalam pandangan Yoel. Wajar kalau Tuhan tidak ada lagi beserta dengan umat yang tidak lagi menyembahnya dengan benar. Oleh karena itu, Nabi Yoel menyerukan firman Tuhan agar semua orang Yehuda segera bertobat dan hidup berbalik kepada Tuhan. Mereka harus meninggalkan semua berhala yang selama ini menghalangi mereka untuk menyembah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan tentang pembaruan dalam hidup persekutuan dengan Tuhan inilah yang menjadi harapan yang disampaikan Yoel sebagai seorang nabi. Ia menghendaki terjadinya hubungan yang baru antara umat dengan Tuhan. Dan gambaran itulah yang disampaikannya saat ia berbicara tentang Allah yang berjanji akan mencurahkan rohnya ke atas semua orang yang menyerukan namanya. Mereka, tua dan muda, orang merdeka dan hamba, laki-laki dan perempuan akan menerima roh Allah. Mereka akan bernubuat, mendapat mimpi dan penglihatan. Saudara-saudara, gambaran ini sebetulnya amatlah radikal dalam pandangan umat Tuhan pada masa itu. Karena sebelumnya roh Allah itu hanya diberikan secara terbatas kepada orang-orang pilihan dan yang diurapinya. Mereka adalah raja, imam, dan nabi. Dalam gambaran Yoel, Tuhan kemudian memperluas arti kehadiran rohnya yang kudus itu ke dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya tanpa terkecuali. Dan saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Yoel ini sebetulnya bukan yang pertama. Tetapi juga ada nabi-nabi lain seperti Yehezkiel dan juga Yesaya yang menyampaikan tentang kehadiran Roh Kudus yang diberikan dalam kehidupan semua orang yang percaya. Saudara-saudara, inilah yang kemudian menjadi dasar nubuat tentang adanya peristiwa penting dalam perjanjian baru, yaitu hari pencurahan Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta di Yerusalem atas sejumlah murid Tuhan Yesus. Bahkan karya kehadiran Roh Kudus itu terus berlanjut sehingga semua orang, termasuk kita pada zaman ini, menjadi bagian penting di dalamnya. Saudara-saudara, di sini Nabi Yoel juga menghubungkan arti kehadiran Roh Kudus itu sebagai bagian yang memberkati hidup umat Allah. Selama mereka hidup dalam iman dan taat kepadanya, maka karya pemulihan Tuhan akan terjadi di tengah kehidupan mereka. Kehadiran Roh Kudus inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang mengikat komitmen Tuhan di tengah hidup umatnya. Tetapi hal ini tak akan terjadi di tengah hidup orang yang memilih untuk meninggalkan Tuhan. Pada waktunya, yaitu hari yang disebut Yoel sebagai hari Tuhan atau Yom Yahweh,
Tuhan akan bertindak memisahkan antara orang-orang yang akan diselamatkan dengan mereka yang akan dibinasakan dalam hukuman. Hanya mereka yang berseru atau percaya kepada Tuhan yang akan menerima keselamatan dan diluputkan dari dahsyatnya hari itu yang digambarkan dengan darah, api, gumpalan asap, dan kegelapan. Yoel mengingatkan kepada semua orang Yehuda bahwa akibat daripada wabah belalang itu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan hadirnya bencana pada hari Tuhan itu. Ada yang menafsirkan hari Tuhan yang disampaikan Yoel ini sebagai hukuman besar yang akan manusia alami. Bahkan ada juga yang melihatnya sebagai gambaran tentang akhir zaman yang akan mendahului kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Apapun itu, menurut saya, gambaran tentang hari Tuhan mengingatkan kita semua tentang konsekuensi yang harus kita hadapi kala hidup tanpa Tuhan. Bukankah hidup tanpa Tuhan itu menghadirkan kesuraman, kegalauan, ketakutan, dan kebimbangan? Maka melalui terang firman Tuhan pada saat ini, Yoel memberi kita satu pengharapan yang mutlak. Siapapun yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Apapun kondisi dan situasi yang terjadi kelak, Allah adalah panji keselamatan. Maka di sini, saudara-saudara, kita pasti membutuhkan kehadiran Tuhan untuk menyertai kehidupan kita agar tenang dan tentram. Mari, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita mengarahkan kembali alur hidup kita bersama dengannya. Jangan putus asa menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan akan mendengar tiap seruanmu, bahkan dari relung batin yang tidak terucapkan sekalipun. Tuhan Yesus akan menuntun kita pada rancangan hidup yang baik. Maka tetaplah beriman dalam pemeliharaan cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan merespons akan firman Tuhan ini dari Kitab Bakti 244, Bapa Engkau sungguh baik. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah
Saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur dalam persekutuan indah yang Tuhan boleh nyatakan dalam ibadah keluarga pada kesempatan sore hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap orang yang berseru kepada Tuhan pasti akan diselamatkan. Inilah janji Tuhan yang luar biasa yang ingin kami pegang dalam hidup beriman kami, agar supaya kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam seluruh perkara hidup yang kami jalani. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami. Tangan Tuhan akan selalu memberikan kami pengharapan yang baru. Tangan Tuhan yang senantiasa akan memulihkan hidup kami yang tengah mengalami penderitaan dan pergumulan. Tangan Tuhan yang akan senantiasa menolong kami untuk dapat terlepas dari berbagai macam beban kehidupan. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa dan membawa tiap-tiap beban pergumulan hidup kami dalam ketidakberdayaan kami, khususnya ketika kami mengingat saudara terkasih kami pada saat ini yang sedang berbaring sakit, atau mereka yang saat ini Tuhan tengah mengalami pergumulan yang sangat berat dalam kehidupan rumah tangga, mereka yang saat ini tengah mengalami pergumulan berat dalam kehidupan ekonomi, mereka yang saat ini tengah mengalami pergumulan berat terkait dalam kehidupan anak-anak yang mereka kasihi. Allah Bapa di sorga, kami hadir dalam tiap-tiap pergumulan itu bersama dengan Tuhan. Bila kiranya kami boleh bawa semua beban pergumulan itu, sehingga di dalam nama Tuhan Yesus semuanya boleh kami selesaikan dengan baik. Kami juga berdoa dalam kehidupan persekutuan kami, khususnya di tengah jemaat GPIB Pelangi Kasih Lawang. Tuhan Yesus kiranya juga memberkati, sehingga kehidupan jemaat yang kami ada pada saat ini semuanya boleh setia dan taat untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa juga ya Tuhan, khususnya juga situasi yang kami alami di tengah masa-masa COVID-19 pada saat ini. Allah Bapa di sorga kiranya menolong kami untuk tetap tabah dan kuat, bahkan juga berdisiplin di tengah-tengah masa-masa sulit ini. Berikan kekuatan bagi kami, berikan perlindungan kesehatan bagi kami. Bahkan juga Tuhan berkati setiap upaya penanganan yang ada, sehingga semuanya boleh jalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan dalam situasi bangsa kami, bila kiranya senantiasa ada dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan, sehingga suasana damai sejahtera, keamanan, bahkan juga kesejahteraan secara ekonomi dapat terwujud di tengah-tengah hidup bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Terima kasih untuk persekutuan kami pada kesempatan sore hari ini. Bahkan juga bersama-sama dengan kami yang boleh mengambil bagian dalam tugas pelayanan, baik kami sebagai presbiter, organis, pemandu pujian, bahkan juga kameramen. Kami semua mempersembahkan kehidupan kami, bila kiranya semuanya itu menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan saudara-saudara yang kami kasihi. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Kami sampaikan doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Yunus 2 ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Jemaat yang kasih Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang selalu menyertai kami. Dalam suka maupun duka, Tuhan adalah sahabat kami yang setia. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur dari hati kami. Ajarlah kami untuk selalu memuliakan nama-Mu. Amin. Kita tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teguhlah dalam membangun hidup iman bersama dengan Tuhan. Jangan putus asa, karena Tuhan akan selalu besertamu sampai kapanpun. Dan berganti siang terang, dan rasa takutku lenyap, kini hatiku tentram. Sukacita dalam dunia, terus ke surga yang akan. Ku jadi milik Tuhanku, oh betapa indahnya. Ku gelap, namun Tuhan beri terang. Sekarang hidupku senang, dan jiwaku pun tenang. Sukacita dalam dunia, terus ke surga yang akan. Ku jadi milik Tuhanku, oh betapa indahnya. Saudara-saudara, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa dalam persekutuan bersama Kristus sebagai Sang Anak dan kuasa-Nya dalam Roh Kudus menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita.